Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke kelas 12 ya, jadi di sini saya ucapkan selamat dulu telah naik kelas 12. Dan untuk kali ini kita bakal membahas geografi, bukan sekedar geografi fisik lagi, tapi udah masuk ke geografi terapan. Jadi memang geografi dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari, khususnya untuk berbangsa dan bernegara ya. Jadi kembali lagi bersama saya Pak Putra. Jadi nanti saya dan Bu Vivin akan bergantian untuk mengajar kalian. Jadi nanti ada yang hari ini saya, nanti minggu depannya Bu Vivin. Tapi untuk penilaiannya nanti tetap S12-I1 sama saya, 12-I2 dan 12-I3 dengan Bu Vivin. Seperti itu ya. Oke. Yang pertama saya bakal menjelaskan dulu tentang wilayah dan pewilayahan, gitu ya. Kita langsung aja masuk. Ya, di sini agenda hari ini kita bakal membahas tentang 3 ya. Yang pertama adalah wilayah dan pewilayahan, tata ruang maupun perwilayahan. Ya, kita bakal bahas 3 itu. Oke, di sini pengertian dari wilayah dan pewilayahan. Jadi pengertian wilayah menurut ahli, yaitu salah satunya Pak Taylor, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan tetangganya. Jadi yang namanya wilayah itu dia pasti punya karakteristik yang unik dibanding daerah lainnya. Contoh, kayak misalkan daerah sini dia hampir sama sebenarnya sama daerah Ngrambe, cuman ternyata daerah Ngrambe sudah mulai pesat. Karena apa? Posisinya letaknya dekat dengan Walikukun maupun dengan Jogorogo. Walaupun begitu, sini juga punya banyak misalkan tempat wisata nih yang jauh lebih bagus daripada Ngrambe. Makanya daerah sini maupun Ngrambe dia punya kelebihannya masing-masing. Karena itu disebut sebagai wilayah. Yang berikutnya dari Pak Arus Tiadi, yaitu wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi. Jadi namanya wilayah itu bakal saling berhubungan dan saling membutuhkan. Oke, di sini kita bakal bahas tentang konsep wilayah. Jadi konsep wilayah yang pertama berdasarkan alami ya, sesuai dengan alaminya. Misalkan berdasarkan variasi iklim ya kan, contoh ada tropis, subtropis ya kan, iklim sedang, terus di kutub juga gitu kan. Yang berikutnya adalah tinggi rendahnya permukaan bumi. Jadi ada wilayah yang datarannya tinggi, datarannya rendah, itu pasti kan berbeda ya gitu. Yang berikutnya ada juga berdasar dengan persebaran vegetasi. Jadi ada tuh misalkan di wilayah ini banyak hutan hujan tropisnya lebat. Di sini memang hutannya campuran, ada yang lebat, ada yang nggak terlalu lebat gitu kan. So, ada hutan musim, berdaun jarum, tundra dan lain sebagainya. Berikutnya berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk. Wilayah yang didasari dengan tingkat kebudayaan penduduk berupa wilayah agraris, wilayah industri, dan wilayah perikanan. Yang pertama itu wilayah yang didasari dengan kenampakan generik region, atau misalkan area tebu, misalkan area gandum, atau di sini mungkin ada kebun teh, itu kan wilayahnya beda-beda ya. Berikutnya di sini ada ciri-ciri yang khusus lokasinya dibanding wilayah yang lain. Contoh misalkan disebut Timur Tengah nih, kenapa? Misalkan dia iklimnya lumayan panas, sedangkan di Asia Tenggara di Khatulistiwa itu iklimnya jauh lebih sejuk ya kan, karena ada di daerah tropis gitu. Oke, di sini juga ada pun konsep-konsep wilayah menurut Rustiadi dan kawan-kawan tahun 2011 halaman 32. Jadi di sini ada 4 wilayah ya kan. Yang pertama ada wilayah homogen atau uniform region. Jadi wilayahnya dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk dari iklim, vegetasi, landformnya juga, pertanian ataupun penggunaan lahan. Biasanya uniform region itu disebut sebagai wilayah formal ya gitu. Jadi homogen, jadi nggak terlalu memang ada, maksudnya memang banyak kesamaan gitu ya. Tapi mungkin ada perbedaannya, cuman sebagian besar itu homogen seperti itu. Yang berikutnya adalah wilayah nodal ya. Di sini wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan daerah hinterland, daerah belakang dan daerah pusat, inti dan daerah hinterland. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, ya kan, faktor produksi barang dan jasa. Contoh, misalkan desa dan kota ya, ini kita membandingkan aja. Kalau desa kan, kota kan sebagai inti ya dari sebuah desa kan. Terus hinterlandnya daerah-daerah sekitarnya. Jadi misalkan pusat sama daerah itu saling tergantung. Misalkan
Di pusat dia butuh beberapa bahan-bahan baku, makanan dan lain sebagainya. Kalau misalkan di daerah hinterlandnya dia membutuhkan misalkan kegiatan ekonomi. Nah, itu adalah wilayah yang saling keterkaitan antara wilayah inti dan wilayah hinterlandnya. Berikutnya adalah wilayah perencanaan. Jadi di sini wilayah perencanaan adalah didasari secara fungsionalnya dengan maksud perencanaan. Ya contohnya mungkin kita bisa ambil contoh daerah-daerah yang misalkan Kerasidenan Madiun. Ya jadi itulah salah satu contoh perencanaan. Jadi dari Kerasidenan itu kita berharap nanti daerah-daerah hinterland lainnya saling berinteraksi dan akhirnya jadi sebuah pembangunan ya yang akhirnya akan memajukan daerah-daerah tersebut gitu ya. Yang berikutnya itu wilayah administratif. Jadi wilayahnya di sini kan ada nih menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur dan wakil pemerintah. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang wilayah administratif, contohnya desa. Ya, desa atau kelurahan itu adalah disebut sebagai wilayah administratif ya. Kecamatan ya kan, kelurahan, kecamatan, terus sampai kabupaten, kota, provinsi, bahkan sebuah negara yang disebut sebagai wilayah administratif gitu. Jadi di sana ada pemerintah pusatnya di sana seperti itu ya. Oke, di sini adalah berikutnya tata ruang. Di sini pengertiannya yaitu tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Biasanya peruntukannya bagi ada misalkan fungsinya fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Di tata ruang ini sebenarnya nggak cuman menata sebuah ruangan, tapi di sana adalah intinya di sana mendukung kegiatan sosial masyarakat. Jadi tata ruang ini diharapkan bisa menjadi area ya untuk menjadi pusat dari masyarakatnya maupun budidaya dari pola ruang itu sendiri. Misalkan ada taman, ya kan ada misalkan wilayah perkotaan, pemerintahan, ada wilayah pendidikan dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai tata ruang. Asas dan tujuan penataan ruang di sini ada pasalnya nih gitu kan. Di sini pasal 2 Undang-Undang tahun 2006 tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas. Yang pertama, keterpaduan. Jadi nggak boleh sembarangan kalau kita mau menata sebuah ruang ya di sebuah kota atau misalkan di kecamatan maupun daerah. Berikutnya harus ada sanksi dong. Keselarasan, keseimbangan. Jangan sampai kita membuat perencanaan tata ruang tapi acak adut. Misalkan sawah sebelahnya sawah sebelahnya ini kantor desa, kan aneh gitu kan. Nanti orang-orangnya harus jalan lewat jalan setapak sawah, kan nggak lucu gitu kan. Terus keberlanjutan, kedayagunaan, ya kan, keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan. Jadi harus saling bekerjasama dengan lainnya, satu pihak dan pihak lainnya. Perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan keadilan, serta akuntabilitas. Jadi harus terpercaya. Berikutnya di sini klarifikasi penataan ruang ditegaskan oleh undang-undang ya, dalam undang-undang penataan ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategi kawasan. Yang pertama, penataan ruang berdasarkan sistem, penataan ruang berdasarkan fungsi utamanya, penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi. 4. Wilayah penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan tersendiri. Ya, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan kawasan penataan ruang kawasan perdesaan. Jadi ya macam-macam gitu kan. Penataannya sesuai, yang desa ya kita tata sebagai desa, yang kota kita tata sebagai kota. Yang berikutnya di sini yang E yaitu penataan ruang berdasarkan nilai strategis. Jadi contoh kawasan strategisnya misalkan di sini khusus untuk industri, di sini khusus untuk bahan baku yang nantinya akan saling berkesinambungan dan mendukung satu sama lain. Oke, di sini penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Kok rentan terhadap bencana? Iyalah. Menurut letak geologis Indonesia, kita berada di antara 3 lempeng. Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. 3 lempeng ini saling bergesekan satu sama lain yang akhirnya membentuk sebuah sirkum Pasifik. Ya kan, pegunungan dari semenanjung Sumatera
turun Jawa, ke Bali, NTT, NTB, dan akhirnya berakhir di daerah Sulawesi. Makanya sering sekali terjadi misalkan bencana seperti gempa, bahkan yang paling parahnya itu menghasilkan tsunami kan dari gempa tektonik, maupun letusan-letusan gunung api yang sering kali terjadi di Indonesia. Yang kedua, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi juga, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya harus menjadi sebuah satu kesatuan. Yang ketiga adalah geostrateginya, geopolitik, dan geoekonomi. Berikutnya tentang pewilayahan. Jadi pewilayahan di sini berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi ya dengan keadaan ya atau tujuan tertentu. Hal ini disebabkan oleh lokasi-lokasi permukaan bumi yang jumlahnya sangat banyak nih. Jadi kita juga harus bisa membagi wilayah satu dengan lainnya biar bisa menjadi sebuah kota dengan kriteria tertentu yang akhirnya bisa jadi kota yang bermanfaat dan lebih efisien serta ekonomis gitu. Nah di sini yang pertama, pewilayahan dapat bermanfaat bagi berbagai kepentingan. Misalkan memisahkan sesuatu yang berguna dan tidak berguna. Sebenarnya semuanya berguna, tapi ada yang punya nilai berguna lebih tinggi maupun nilai berguna lebih rendah. Berikutnya di sini mengurutkan keanekaragaman kondisi permukaan bumi. Ya. Ketiga, menyederhanakan informasi dari berbagai gejala di permukaan bumi yang sangat beragam. Ya, jadi biar sederhana, kita tata dan disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Berikutnya, tujuan pewilayahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan kegiatan. Contoh, di Indonesia kita tahu kalau misalnya Jakarta jadi ibu kota dan jadi pusat dari seluruh, misalkan pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat bisnis, ya kan, sehingga Jakarta sangat-sangat tumpuk ya. Di sana semua kegiatan ada di sana semua. Makanya pemerintah Jokowi akhirnya kemarin memutuskan bahwa ibu kota akan dipindahkan di Kalimantan. Otomatis nanti kegiatannya bakal terpusat atau terbelah. Jadi ada pewilayahan. Jadi kita dibagi wilayah satu dan wilayah lainnya punya perannya masing-masing. Yang kedua adalah menjamin kerahasiaan dan koordinasi. Ya. Yang ketiga, memberikan pengarahan kegiatan pembangunan tidak saja kepada aparatur pemerintah di pusat maupun daerah, tetapi juga pada masyarakat dan para pengusaha. Gitu. Nah di sini contohnya, yang pertama ya contoh pewilayahan ya. Pewilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim tropis, sedang, kutub, dan lainnya. Dua, misalkan wilayah dataran rendah, yaitu daerah Jakarta, ya kan, mungkin yang anti-linorum kayak daerah Bogor, terus daerah antar montana atau pegunungan ya, kayak misalkan di daerah Bandung itu kan banyak pegunungan. Terus misalkan di daerah pegunungan selatan juga ada. Berikutnya di sini berdasarkan waktu nih pewilayahannya. Contoh, ada Indonesia bagian barat, dari Sabang sampai Bali, dari Banyuwangi dan Kalimantan bagian barat. Wita yaitu dari Bali, Kalimantan bagian tengah sampai ke area Maluku. Dan Witnya itu daerah Papua, ya setengah dari wilayah Maluku juga masuk ke dalam wilayah Indonesia Timur. Berikutnya yaitu pewilayahan muka bumi berdasarkan tipe vegetasinya. Ada wilayah hujan tropis, ya kan, hutan musim, hutan deciduous, hutan konifer, tundra, taiga, dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk pertemuan pertama. Nanti berikutnya kita bakal bahas lagi tentang wilayah maupun pewilayahan, karena memang untuk subbab kali ini itu sangat banyak banget. Jadi sekitar 12 pertemuan kita bakal ketemu untuk membahas satu bab aja. Jadi tetap semangat, nanti bisa sharing sama teman-teman yang lain. Jangan jadikan pembelajaran daring ini sebagai sebuah alasan kamu nggak mau belajar. Padahal kalau kamu ini, kamu bisa jadi sebuah skill baru kamu. Nanti kalau misalnya kamu mau belajar, kamu mau berinteraksi dengan orang, kamu bisa menggunakan media-media seperti ini, kayak gitu. Sekian untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.